Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 kelas B6G akan menjelaskan secara singkat masa Orde Lama di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materinya, apa sih Orde Lama itu? Orde Lama merupakan era di mana Indonesia baru merdeka. Era ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Orde Lama dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Orde Lama sering kita kenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Konsep ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian, konstitusi. Konstitusi yang digunakan saat Orde Lama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup tujuan negara, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban negara. Sesuai dengan hasil Dekret Presiden 1959 yang berisi 3 hal. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, pembentukan MPR. Hingga akhirnya terjadilah Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi 1. Pembubaran PKI. Pembubaran ini diminta rakyat karena PKI yang saat itu ikut menjadi pemenang pemilu pertama justru ikut menjadi dalang dalam pemberontakan G30S PKI. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwi Kora. Perombakan ini diminta rakyat dalam upaya untuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI karena saat itu sebagian besar anggota Kabinet Dwi Kora berasal dari PKI. Kemudian yang terakhir, turunkan harga. Tuntutan penurunan harga, terutama harga pangan, bertujuan untuk perbaikan ekonomi. Nah, dampak dari Tritura ini membuat berakhirnya masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama dan menjadi akhir pula dari pemerintahan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ialah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden Soekarno mengeluarkan penetapannya yang mengakibatkan kekuasaannya semakin kuat dan pemusatan kekuasaan ada pada Presiden. Pada tahun 1960, Presiden menetapkan manifesto politik berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 mengenai GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, padahal yang berhak menetapkan GBHN ialah MPR. Selanjutnya ialah pengangkatan Ir Soekarno sebagai Presiden untuk seumur hidup atas keluarnya ketetapan nomor 3/MPRS/1963. Selanjutnya, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, sedangkan Presiden sendiri merangkup menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya, pada akhir 1950-an dan awal 1960-an adanya kebijakan ekonomi yang tidak selaras dan kurangnya stabilitas moneter mengakibatkan krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Terakhir, terdapat kelemahan dalam pengaturan pemerintahan daerah yang mengakibatkan masalah administratif dan korupsi di tingkat lokal. Selain itu, pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa, sedangkan pulau lainnya tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Berakhirlah Orde Lama pada tahun 1966, dilanjutkan oleh Orde Baru. Sekian kami ucapkan terima kasih.